Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Hobi boleh asal jangan kebablasan. Kira-kira saat ini yang lagi ngetren apa ya? Oke, mungkin sepeda ya. Nah langsung aja nih kita tanya sama guru-guru kita nih. Guru, Masya Allah, ini sepeda ini Masya Allah bisa jadi sehat. Betul. Buat kesehatan ya. Jadi silaturahmi kan ada komunitasnya. Benar. Terus jadi apa ya, banyak barokahnya sebenarnya. Iya, iya, ada nilai Ada silaturahim nilai juga sama. di situ. Tapi memang sekarang ini kadang-kadang juga main mahal-mahalan. Nah, ini dia yang jadi masalah. Hobi main sepeda ini kan barokah ya istilahnya. Jadi mahal-mahalan, ente harus ganti tuh pedalnya sama si Anu yang bagus gitu. Itu jok mah jok murahan kagak empuk misalnya gitu. Akhirnya satu sepeda bisa jual ratusan juta. Betul. Nah ini boleh gak sih, kalau boleh itu kira-kira seperti apa gitu kalau bolehnya? Kiai, kagak enak ya Kiai duluan kali ya? Iya boleh. Yang alim lebih dulu aja. Ya Allah. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada abang saya tercinta, abangnya Uje, almarhum ya. Jadi hobi itu boleh aja sah-sah, sesuatu hal yang mubah gitu loh. Ya. Tapi segala sesuatu yang berlebihan itu menjadi masalah. Apalagi kemudian pada akhirnya hobi tersebut mengenyampingkan. Itu dia. Jadi ribet dah, ketawain lagi mama. Ya, daripada hal-hal yang pokok. Iya. Ya kan? Kalau misalkan sampai ratusan juta, sampai ngutang apalagi itu sih kelewatan gitu kan. Ngeredit, nauzubillah min zalik. Jadi itu yang kemudian akhirnya berubah hukum mubah menjadi haram. Apalagi kalau misalkan kita melihat masih ada orang-orang di sekeliling kita yang harusnya kita bantu gitu kan. Kan lebih wajib untuk memberikan kebutuhan yang tadinya buat sepeda tapi kepada orang-orang yang membutuhkan daripada uang atau harta yang dia punya. Beli sepeda boleh tapi jangan sampai begitu kali ya. Nah, karena Nabi menyampaikan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, sebahagian daripada apa yang memang dilakukan oleh orang-orang muslim itu, orang beriman adalah perbuatan yang gak sia-sia. Ukur gitu kira-kira. Ini sia-sia apa kagak sih? Udah beli ratusan juta, habis aja dah musimnya. Jebol lagi tuh yang namanya harganya turun lagi, jual seadeknya. Akhirnya mau badir. Bener. Nah guru mungkin ada yang ditambahin. Selain itu juga kadang-kadang kita terlena sama mobil, dandanin mobil gitu sampai habis-habisan juga ada tuh guru. Silakan guru. Di dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala tidak mencela mereka-mereka yang menyenangi perhiasan dari Allah dan itu karunia Allah. Cuma yang harus kita perhatikan adalah motivasi ia melakukan hobi itu untuk apa. Seperti yang tadi Ustadz Abdurrahman Jailani sebutkan, ada yang niatnya untuk sombong, tafakhur, berbangga-bangga sepeda Eke lebih mahal daripada sepeda Y misalnya. Ya kan? Atau mungkin ada juga seperti begini. Olahraga itu kan dianjurkan dalam hadis. Iya. Tapi kalau olahraganya punya niat selain daripada ibadah, ini akan celaka. Contoh, ada orang tiap pagi lari pagi. Lari pagi, wah kita yang ngelihat dari jauh, wah ini sehat. Ini niatnya untuk ibadah. Gak taunya apa, dia kalau malam doyan maling ayam. Ya Allah, latihan lari guru. Jadi kalau misalkan ketahuan, dia larinya kenceng. Atau ketika dia doyan judi, pas digerebek paling depan larinya. Ya Tujuan dia lari pagi itu untuk melatih mabur. Bahasa mana tuh mabur? Nah jadi yang pertama harus dilihat niatnya, innamal a'malu Niat. niatnya dulu. Kemudian kan dalam kaidah fikih disebutkan al-umur bimaqasidiha. Semua identik dengan maksud dan tujuannya. Qasdun kita untuk apa? Nah inilah jangan sampai kita tertipu dengan sesuatu yang sepertinya dikemas sebagai ibadah, namun hati kita menyimpang dari ibadah. Nah selain itu ulama juga menerangkan. Seperti tadi Ustadz Abdurrahman Jailani sampaikan, guru saya yang mulia, Masya Allah. Ya. Muhammad. Tawadu. Yeah. Tawadu, tampang wajah dongo. Say. Oke. Misal kita mencintai sesuatu, karena begini. Hobi itu adalah kecenderungan pada satu yang indah. Otomatis kalau yang mahal itu biasanya indah. Ya, dalam bahasa tukang dagang harga nggak bisa dibohongin. Betul.
Mobil harga 20 juta dengan mobil harga 200 juta pasti beda. Duduknya aja mumbul-mumbul tong. Itu membal. Ya. Baru ngegas dikit udah nyampe sono. Coba kalau mobil 20 juta. Digas kenceng juga. Nah, tapi nggak semua mobil 20 juta jelek, enggak. Iya. Terus aja hina. Artinya begini, Islam tidak mencela selama betul-betul engkau mampu. Artinya begini, kalau ibu, pemirsa semua punya uang sekian miliar, sekian ratus miliar, beli mobil 2 miliar nggak masalah. Nggak masalah. Buka surah An-Nahl ayat 8. Allah menerangkan bahwa al-bighal, al-hamir, ya itu disebut wazinatan, perhiasan. Dan ini tidak diharamkan. Nggak masalah. Artinya begini, ada orang kaya banget, kemudian beli mobil sekian 2 miliar, nggak masalah. Asal jangan rumah kecil, kreditan banyak, beli mobil 1,5 miliar. Nah ini nggak pas. Iya. Jadi kita lihat motivasinya, kemudian kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kapasitas, finansial. Artinya hobi itu pun harus ditelusuri betul-betul. Hobi mancing, 12 hari nggak pulang-pulang. Ya Allah. Ngelem tuh Pak. Nganyut. Nggak taunya nyasar di satu pulau. Ya memang kadang-kadang ada juga yang ngelesek gini nih guru. Ya Allah itu laki gua, bahasa gitu kan ya. Itu hobinya miara burung sampai ratusan juta, sepeda dijejer ratusan juta. Terus emang lu kagak apa-apa? Kagak apa-apa, yang penting kagak main perempuan. Nah, itu gitu juga. Daripada hobi perempuan mendingan hobi begitu. Nah, jadi kadang-kadang ada yang mentwist gitu loh. Nah, ini yang dimaksud oleh para alim ulama. Termasuk seorang ulama beliau anggota fatwa di Mesir. Beliau pernah mengatakan bahwa melihara burung ratusan miliar, ratusan juta enggak masalah. Apa semua enggak masalah. Yang penting satu, ketika engkau memeliharanya, engkau memenuhi hak burung itu. Jangan sampai terkena hadis seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, yaitu ketika dia mengikat seekor kucing dan tidak memberi makannya. Jadi silahkan diperbolehkan. Islam itu mudah, Islam itu indah, tapi tolong jangan dipermudah, jangan diindah-indah. Cakep banget. Cakep banget. Ini yang harus kita pahami dalam Islam. Masya Allah. Jadi Islam tuh nggak harus kelihatan susah. Iya. Enggak ya. Kalau memang mampu, ya silahkan. Tapi tolong jangan berlebihan. Kalau memang mampu, silahkan niatkan untuk ibadah. Kalau memang mampu, silahkan. Tapi jangan pakai buat sombong. Masya Allah. Yang jadi masalah ya, Luar kita nggak biasa. bicara sepeda harga puluhan juta atau ratusan juta. Ini sepeda 300.000 tapi sombong. Iya, sudah. Ini yang berat. Ya. Iya, Kalau iya, kata iya. ulama-ulama dulu mah, Iya. dia miskin lu sombong, barang lu jelek lu sombong. Iya. Kalau orang kaya sombong biasa. Iya. Biasa itu. Tapi yang luar biasa adalah mereka-mereka yang bertawadhu. Jangan Masya sampai tulul Allah. amal ya. Iya, Karena iya. kita memahami Islam dari orang yang kurang pas dalam memahami. Sehingga kita mengatakan, oh Islam tuh gak boleh begini, gak boleh Nggak boleh. Amat. Boleh silahkan. Luar biasa. Abangnya Uje itu. Masya Allah. Oh, luar biasa. Mengenai keindahan. Iya. Satu ketika Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa para sahabat menunggu Rasulullah di hadapan. Di depan rumah. Rasul ketika mau keluar rumah, Rasul menghampiri bejana berisi air, kemudian Rasul ngaca di air itu. Setelah Rasul ngaca, Rasul ambil airnya, Rasul benahi rambutnya, Rasul rapikan jenggotnya. Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Hendaklah seseorang yang ingin menjumpai saudaranya, ia merapihkan dirinya. Masya Allah. Ini indah. Ya, Indah, Ustadz Abdurrahman Jailani mau mampir ke rumah saya Gue pakai harga lagi. mobil 500 juta kan indah. Benar. Karena sesuai Berapa, dengan berapa? kemampuan beliau. Berapa? 500 juta. Kredit tapi. Kredit itu Oh, bagian enggak. daripada nasib. Guru, Jadi- kalau menurut guru tuh kan ada banyak tren lagi nih. Iya. Kayak tadi kan ikan cupang mahal. Iya. Ya kan kalau misalnya kita ikan cupang ini berapa ratusan juta nih, jangan malam aja begitu mati ngeblangsak gitu Nah, kan. iya. Nah, ini ada masukan lagi nggak guru? Jadi gini, ini ada perbedaan antara saya dengan Ustadz Aswan. Biasa kalau sama yang tua sama yang muda juga begitu. Enggak, artinya perbedaan itu yang tua ngalah dikit. Jadi perbedaan ini tapi bukan berarti kemudian salah, tidak gitu ya.
Jadi Ustadz Aswan saya melihat beliau mengambil daripada sisi syariat bahwa memang dan juga kapasitas seseorang. Benar. Kalau saya lebih melihat daripada mana yang lebih membawa faedah gitu kan ya. Apalagi seperti tadi gitu kan. Tadi Ustadz Aswan mengatakan bahwa nggak apa-apa kalau yang namanya punya duit. Saya ingat omongan almarhum Uje, justru kalau misalkan kita punya banyak duit, tapi kemudian kita itu beli barang murah, malah lu zolim jadinya. Oh ya Allah. Gitu. Kenapa? Lu nggak ngasih rezeki sama orang. Ini bahasan beliau nih Gua baru setengah, Bang. dengan logika pengusaha garapan. Iya, benar-benar Masya Allah, Masya Allah. Kalau misalkan dari sudut pandang ente tadi bahwa udah beli ratusan juta, terus kemudian pada akhirnya Rojiun. mati gitu kan. Ini kan benar-benar mubazir namanya. Maka itu tadi saya sampaikan bahwa lihat dulu sejauh mana mudorot, sejauh mana manfaat, lalu kemudian maslahatnya itu benar-benar seperti apa. Sehingga pada akhirnya uang yang keluar itu bukan sia-sia gitu loh. Tapi punya dampak dan manfaat yang baik bagi dirinya, keluarganya maupun orang yang lain. Itu Ya menurut saya. Allah ya. Baik, Masya Allah sebenarnya masih mau dibahas lagi tapi waktu kita terbatas. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran buat kita ya. Mudah-mudahan rizki yang Allah titipkan sama kita bisa gunakan semaksimal mungkin. Sehingga pada saat kita belanjakan rizki kita ada keberkahan buat kita ya, Masya Allah. Dan setelah ini kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Syam. Ngaji yuk nanti bersama Ustadz Syam ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.